Ketika sungai mengering, ketika tumbuhan tak lagi bisa bertahan di dataran panas yang tandus, saat bencana ekologi tak terelakkan, mereka datang untuk menyelamatkan dunia. Mereka adalah serigala, kelinci, dan berang-berang. Sekarang kamu akan mendengar kisah-kisah bagaimana hewan-hewan menyelamatkan ekosistem di seluruh penjuru dunia. Mari mulai dari kelinci. Tidak ada sumber internet yang mengonfirmasi cerita pertama ini benar adanya. Tapi ceritanya tampak cukup meyakinkan. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Selamat datang di Gurun Dalit Banner di Tiongkok. Ya, ini emang disebut gurun. Lalu, mengapa tempat ini terlihat seperti oasis hijau? Beberapa dekade lalu, tempat ini hanya padang pasir gersang. Tanaman tak bisa tumbuh di sini. Pohon tak bisa tumbuh, hewan pun tak bisa hidup. Lahan luas ini tak menghasilkan apapun dan tak mendukung kehidupan. Sayangnya, wilayah sebesar itu tak bermanfaat sama sekali. Jadi, para ahli di sana mulai mencari cara untuk menghidupkan tempat ini. Mereka mempertimbangkan penanaman pohon, irigasi buatan, proyek penghijauan skala besar, dan solusi tradisional lainnya. Namun, semua ide itu tampak tidak efisien, mahal, atau kecil kemungkinan berhasilnya. Lalu pada tahun 1988, seorang ilmuwan Tiongkok mengusulkan solusi yang radikal. Ia menyarankan untuk melepaskan kelinci ke gurun. Ide ini disambut dengan rasa penasaran dan ketertarikan. Tak lama kemudian, koloni kelinci Rex, jenis kelinci asal Prancis, dibawa ke Dalat Bend. Hewan-hewan kecil yang lucu ini ternyata mampu beradaptasi dengan sangat baik di lingkungan yang kering dan panas, dan mulai menetap di sana. Dalam kondisi yang keras ini, setiap kelinci mulai menggali tanah untuk mencari akar dan rumput kering. Dalam skala besar, aktivitas menggali ini membuat tanah lebih gembur. Aerasi memperkaya tanah dengan oksigen yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Dan saat kelinci buang air, mereka memperkaya tanah dengan nutrisi dan biji-bijian yang belum tercerna. Semua ini membantu menghidupkan kembali gurun dan perlahan mengubahnya menjadi lembah hijau. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi, mengingat jumlah kelinci awalnya terbatas dan gurunnya sendiri sangat luas? Jawabannya sederhana. Kelinci berkembang biak dengan sangat cepat. Setiap kelinci bisa menghasilkan sekitar 40 anak per tahun. Seiring waktu, populasinya melebihi 1 juta ekor. Selain itu, tidak ada predator berbahaya di daerah tersebut yang mengancam mereka. Mereka berkembang biak, mengolah tanah, dan hidup sesuai rancangan alam. Ilmuwan pun takjub. Hasilnya di luar dugaan. Tingkat kelangsungan hidup tanaman mencapai 96%. Para petani di seluruh dunia mengetahui dampak kelinci terhadap lingkungan. Peternakan kelinci dengan cepat menjadi bisnis yang menguntungin. Semua orang menginginkan hewan-hewan ini. Para petani mulai menghasilkan puluhan ribu dolar. Tingkat ekonomi di wilayah itu meningkat, dan bersamaan dengan itu, kualitas hidup masyarakat lokal pun naik. Tanah gurun jadi cukup subur untuk menanam kentang. Para petani mulai memproduksi lebih dari 1.000 ton kentang per tahun. Hal ini tuh tidak hanya baik untuk menghasilkan uang, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Kelinci-kelinci sederhana menghidupkan kembali tanah, mengubah gurun menjadi hijau, dan membawa pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah. Sekarang, inilah bumbu yang perlu kamu tambahkan pada cerita ini. Belum ada sumber terpercaya yang bisa kami temukan sejauh ini bahwa misi kelinci tahun 1988 itu benar-benar terjadi. Tapi 2 cerita berikut ini adalah kasus nyata yang udah dikonfirmasi. Hewan penolong kita berikutnya adalah berang-berang. Sekarang kita pindah dari Tiongkok ke Amerika Serikat, tepatnya ke negara bagian Utah. Kenaikan suhu menyebabkan sungai-sungai di wilayah ini mengering. Ekosistem di sana berada dalam situasi berbahaya karena sungai adalah sumber daya yang sangat penting di sini. Kehidupan hewan, pertanian, pariwisata, dan akses ke air minum semuanya bergantung pada sungai-sungai itu. Kekeringan parah membuat sungai-sungai mengering, populasi ikan menurun, dan hewan-hewan yang bergantung pada ikan-ikan itu mulai kesulitan. Risiko kebakaran hutan meningkat karena kurangnya kelembapan. Masalah datang silih berganti dan tak ada yang tahu cara mengatasinya. Lalu pada 2019, tim peneliti Utah State University mengusulkan solusi unik. Mereka memutuskan memindahkan berang-berang ke Sungai Price. Tapi, bagaimana hewan pengerat pohon ini mengatasi masalah sebesar ini? Berang-berang membangun bendungan yang menciptakan kolam dan lahan basah. Saat kemarau, air simpanan ini bisa bertahan lebih lama.
Sementara air yang mengalir di sepanjang sungai yang panjang cepat menguap di bawah terik matahari, ikan dan hewan lain menggunakan kolam-kolam ini sebagai tempat berlindung, bertahan hidup di masa-masa sulit di sana. Setelah itu, ketika musim hujan kembali, sungai-sungai pun pulih. Bendungan berang-berang membantu populasi ikan bertahan, mengurangi resiko kebakaran hutan, dan meningkatkan akses terhadap nutrisi. Satwa hutan pemakan ikan tidak kelaparan dan ekosistem bisa bertahan saat kemarau dengan lebih baik. Namun, metode ini punya satu kelemahan. Tidak semua berang-berang bisa beradaptasi di tempat baru. Di Sungai Price, beberapa hewan yang dipindahkan tidak bertahan hidup. Ada yang menghadapi predator atau tak tahan cuaca baru. Tapi mayoritas berhasil bertugas dengan baik. Sekarang, permukaan air di sungai itu lebih tinggi, ikan pun melimpah. Warga senang karena daerah ini menarik banyak wisatawan. Orang-orang datang untuk bersantai di pantai, berenang, naik kayak, dan memancing. Semua kemakmuran ini ada berkat berang-berang. Sekarang, mari kita beralih ke Taman Nasional Yellowstone yang terkenal, salah satu cagar alam terbesar di dunia. Pada abad lalu, satu spesies hampir menghancurkan seluruh ekosistemnya. Saat kita mendengar kisah seperti ini, biasanya kita membayangkan kawanan belalang yang melahap semua tanaman atau nyamuk yang menyebarkan penyakit. Tapi untuk mengacaukan keseimbangan alam, tidak selalu dibutuhkan makhluk kecil yang berkembang biak dengan cepat. Terkadang penyebabnya bisa aja hewan besar seperti rusa elk. Pada satu titik, populasi elk di Yellowstone tumbuh sangat cepat. Mereka mulai memakan banyak pohon willow, aspen, dan poplar. Nafsu makan mereka seolah tak ada habisnya. Seiring jumlahnya terus bertambah, mereka perlahan-lahan membuat hutan menjadi gundul. Dengan memakan daun, merusak batang, dan mematahkan ranting, rusa elk menghancurkan tempat berlindung alami yang sangat dibutuhkan burung-burung. Tanpa pohon-pohon ini, banyak spesies burung tidak lagi bisa bertahan hidup selama musim dingin. Ketika populasi burung menurun, predator yang bergantung pada mereka sebagai sumber makanan juga mulai kesulitan. Burung juga berperan penting dalam mengendalikan serangga, jadi kemungkinan jumlah serangga pun mulai meningkat pesat. Tapi ini masih belum menjadi masalah yang paling serius. Rusa elk mengubah suhu air di wilayah tersebut. Ketika pohon-pohon menghilang, berang-berang kehilangan makanan untuk musim dingin, yaitu pohon willow. Jadi berang-berang tidak membangun cukup banyak bendungan. Bendungan-bendungan ini bersama dengan pepohonan memberikan naungan yang mendinginkan air. Tanpa mereka, sungai-sungai di Yellowstone mulai mengerakak. Ikan berdarah dingin menderita ketika suhu air naik. Dan tanpa ikan-ikan ini, banyak hewan mulai kelaparan. Rantai ekologi yang panjang dan rumit telah terputus karena rusa elk. Sesuatu harus dilakuin, tapi apa? Membasmi hewan-hewan itu bukanlah solusi yang sebenarnya. Itu cuma memberi bantuan sementara. Lagi pula, rusanya tak salah, ikutin naluri. Maka ilmuwan mencari solusi lain, serigala. Ya, awal 1995, 8 serigala dibawa ke Yellowstone. Tahun 1996 naik ke 31 ekor, 2002 jadi 30 pasang serigala, tersebar di berbagai bagian taman. Dan hanya dalam waktu 10 tahun, Yellowstone mulai berubah. Kehadiran serigala memaksa rusa-rusa untuk terus bergerak dan tetap waspada. Populasi mereka menurun, dan perilaku mereka pun berubah. Mereka tidak lagi bisa berdiam di satu tempat cukup lama untuk menghancurin seluruh rumpun pohon. Vegetasi perlahan mulai pulih. Pohon willow dan aspen tumbuh semakin kuat. Burung-burung kembali dan membangun sarang mereka lagi. Berang-berang kembali memiliki cukup kayu untuk membangun bendungan. Sungai-sungai menjadi lebih sejuk di bawah naungan mereka. Sedikit demi sedikit, ekosistem pun pulih. Serigala telah menyelamatkan hutan. Tapi tunggu dulu, kenapa sebelumnya tidak ada serigala di Yellowstone? Nah, jawabannya adalah manusia. Pada abad ke-19, ketika Yellowstone dinyatakan sebagai taman nasional, serigala sering menyerang ternak. Ada alasannya. Pemukim membangun peternakan di sekitar sana dan membawa banyak domba serta sapi non-asli ke wilayah itu. Mereka juga memburu herbivora asli di taman tersebut, membuat serigala kelaparan. Demi bertahan hidup, serigala menyerang hewan ternak di peternakan. Kala itu, orang-orang menganggapnya sebagai hama. Solusinya jelas, selama beberapa dekade, pemburu memusnahkan kawanan serigala. Pada pertengahan tahun 1920-an, 130 ekor serigala lenyap. Dan pada tahun 1926, kawanan terakhir pun dimusnahkan.
Pada tahun 1970-an, tiada lagi tanda-tanda keberadaan serigala di Yellowstone. Dan setelah itu, masalah rusa elk pun muncul. Penting sekali menghormati hewan. Mereka bukan sekedar makhluk yang makan, tidur, dan berburu. Ternyata mereka adalah bagian penting dari jaring kehidupan alami. Dan ketika satu aja bagian dari sistem ini dihilangin, seluruhnya bisa mulai runtuh. Sesuatu yang patut kita renungin.